ada sistem rekrutmen yang tentunya belum menjangkau semua. Ada pola rekrutmen yang tentu berikutnya adalah ada informasi lowongan pekerjaan juga yang tidak tersampaikan sampai kepada yang membutuhkan ketenaga kerjaan. Saya katakan tadi salah satu yang digaungkan bahwa investasi yang masuk di Banten kan melampaui target nasional. Rekan-rekan, sedulur, masyarakat Banten, angkatan kerja di Provinsi Banten, jangan takut, jangan galau, jangan merasa rendah diri karena tidak mendapatkan kesempatan kerja. Saya yakin kesempatan kerja itu sesungguhnya banyak, tetapi yang perlu kita lakukan adalah tambah kompetensi, tambah keterampilan, mencari informasi sebanyak mungkin, lamar, sebarkan surat lamaran kemana saja perusahaan, banyak perusahaan yang ada di Provinsi Banten. Gaspol, ngebahas politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Banten Raya Channel bersama saya Ahmad Rafi, si host magang dalam tayangan podcast Banten Raya bersama DPRD Provinsi Banten. Pada tayangan video ini telah hadir bersama saya salah seorang anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu Bapak Yeremia Mendrova. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Banten Raya Channel. Hari ini berdiskusi dengan Mas Raffi. Mungkin ada hal yang bisa bermanfaat, jadi jangan lewatkan. Silakan Mas Raffi. Saya selalu suka dengan pembukaan Pak Dewan yang menyapa teman-teman Banten Raya. Bisa dibilang sesuatu yang unik Pak Dewan. Ya, beda. Dan diskusi kita ini kan harus bisa memberikan manfaat kepada pendengar tentunya. Betul. Setidaknya membuka khasanah berpikir gitu kan ya. Betul. Apa yang kita bahas? Ini yang menarik Pak Dewan. Beberapa hari kemarin kan BPS baru mengeluarkan data terkait dengan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Saat ini di periode bulan Juli ya, kalau Juni atau Mei atau Juni itu kondisi ketenagakerjaan di Banten 408.000 warga Banten masih dalam kondisi dikategorikan menganggur. Memang secara data ada penurunan dari 11.000 sekarang 408. Bagaimana tanggapan Pak Dewan? Ya, ada tren yang penurunan tapi sangat tipis sekali dari sisi angka pengangguran tadi. Kalau kita melihat rilis BPS ya, dari 6,5 sekian persen menjadi 6,48 kalau nggak salah persen. Tadi kalau dari sisi jumlah berarti kan 411.000 menjadi 408.000. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah sedemikian susah sih anak Banten mendapatkan pekerjaan kan ya? Betul. Amit-amit lah ya, jangan sampai demikian. Kita berharap bahwa kesempatan kerja itu semakin meningkat. Tapi Mas Raffi, ini memang paradoks ya. Paradoks di Provinsi Banten ini. Kenapa saya bilang paradoks ya? Di Banten kan kita banyak industri. Betul. Bahkan ada kawasan industri. Ada kawasan ekonomi khusus loh. Betul. Kemudian dari sisi investasi Mas Raffi, selalu diberitakan, selalu diinformasikan, selalu viralkan tanda kutip bahwa melampaui target nasional. Tetapi sebaliknya ini tidak otomatis berarti anak-anak Banten, masyarakat Banten mudah mendapatkan pekerjaan. Nah, ini memang paradoks. Nah, tentu pertanyaan berikutnya Mas Raffi, ya mungkin yang perlu kita simak bersama adalah apa problematika. Betul. Ya, kalau menurut saya Mas Raffi ada beberapa poin yang menjadi refleksi bersama untuk tentu dievaluasi, koreksi ke depan. Yang pertama berkaitan dengan ketenagakerjaan ini. Ya, artinya bahwa
kebutuhan ketenaga kerjaan di Provinsi Banten sudahkah menjawab kompetensi yang dibutuhkan. Betul. Jadi artinya bahwa ada mismatch, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan kompetensi keahlian yang tersedia di wilayah Provinsi Banten. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada sistem rekrutmen yang tentunya belum menjangkau semua. Ada pola rekrutmen. Yang tentu berikutnya adalah ada informasi lowongan pekerjaan juga yang tidak tersampaikan sampai kepada yang membutuhkan ketenaga kerjaan. Dan yang keempat, Mas Raffi, ya tentu saya katakan tadi salah satu yang digaungkan bahwa investasi yang masuk di Banten kan melampaui target nasional. Artinya bahwa bagaimana memastikan masyarakat anak-anak Banten bisa mendapatkan kesempatan kerja dengan investasi yang masuk di Provinsi Banten. Jadi saya ulang lagi, Mas Raffi, yang perlu menjadi refleksi bersama, ya, khususnya kepada stakeholder ini, yang pemangku kepentingan ini, termasuk saya tentunya yang kebetulan berada di Komisi 5. Yang pertama tadi bahwa ada ketidaksesuaian antara kompetensi dengan yang tersedia. Kebutuhan. Nah, kemudian yang kedua, sistem lowongan atau informasi kesempatan lowongan kerja belum tersampaikan dengan baik. Yang ketiga adalah sistem rekrutmen yang harus terus dibenahi. Dan yang keempat tadi adalah bagaimana memastikan anak-anak di Provinsi Banten dengan investasi yang besar bisa mendapatkan kesempatan kerja yang baik. Ini menjadi bahan, sekali lagi, koreksi, bahan evaluasi, atau bahan menjadi tanda tanya dalam rangka paradoks berkaitan dengan ketenaga kerjaan di Provinsi Banten. Itu Mas Raffi. Nah, ini kan bisa dibilang paradoksnya tadi pada investasinya terbesar di Indonesia. Betul. Angka penganggurannya juga salah satu yang terbesar di Indonesia. Kalau mengutip dari kata-kata Kadisnaker bahwa investasi yang ada di Banten itu lebih kepada padat modal dibanding dengan padat karya. Nah, apa mungkin yang harus dibenahi Pak Dewan? Apakah kedepannya Provinsi Banten itu harus memilah investasi yang masuk ke Banten untuk supaya lebih banyak padat karya, atau bagaimana? Pertanyaan yang sangat bagus ini, ya. Tapi begini Mas Raffi, kalau tadi tujuan utamanya untuk menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat Banten, yang menjadi prioritas adalah investasi yang padat karya. Tetapi kan yang masuk kan padat modal. Artinya bahwa ketika investasi padat modal, ya tentu juga pemerintah mungkin tidak serta-merta menolak hal tersebut. Kan itu kan kesempatan yang baik untuk masuk di Provinsi Banten. Tapi sekali lagi saya mengatakan begini, ketika tujuan utamanya untuk menciptakan lapangan kerja, untuk menjawab tantangan pengangguran ini, ya investasi padat karya yang kita butuhkan. Tetapi kesempatan yang ada sekarang ini adalah padat modal, artinya bahwa untuk bagaimana anak-anak Banten ini mendapatkan kesempatan bekerja ketika ada investasi padat modal, maka yang dibutuhkan Mas Raffi adalah bagaimana kompetensi kalian yang dibutuhkan untuk yang padat modal itu. Bagaimana menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan di padat modal tersebut. Nah, mungkin menjadi refleksi berikutnya adalah apakah betul anak-anak di Provinsi Banten mempunyai kompetensi yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di investasi investasi padat modal tersebut. Nah, kalau menurut hemat saya Mas Raffi begini, saya melihat anak-anak di Provinsi Banten, para pemuda, angkatan kerja di Provinsi Banten punya berbagai talenta,
punya berbagai kompetensi, Keahlian. punya berbagai keahlian yang tentu harus terus ditingkatkan, harus terus disesuaikan, harus terus dilatih, harus terus bisa diakui, misalkan punya sertifikasi. Nah, ini jadi kita punya peluang tadi dengan investasi padat modal yang tentu butuh skill spesifik kalian tertentu. Maka kita juga sebagai Angkatan Kerja di Provinsi Banten harus didorong untuk bisa berlomba meningkatkan kompetensi sesuai dengan kalian yang membutuhkan. Nah, refleksi berikutnya Mas Raffi adalah tentu kan outputnya kan dari pendidikan. Artinya di sini bahwa ada pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan. Kalau di tingkat SMK di tingkat sekolah menengah berarti kan SMK. Nah, yang menjadi PR besar kalau begitu untuk pendidikan kita di Provinsi Banten, khususnya vokasi atau khususnya di SMK atau misalnya BLK, lembaga latihan balai latihan kerja adalah bagaimana menyesuaikan kompetensi ini dengan kebutuhan industri yang ada di Provinsi Banten. Ya, jangan sampai kita menghasilkan lulusan yang terus banyak di setiap tahunnya, tetapi tidak menjawab yang dibutuhkan oleh perusahaan atau industri. Jangan sampai lulusan semakin banyak, tetapi hanya sekedar ada ijazah, tetapi sekali lagi kebutuhan industri yang begitu cepat berubah, tapi kita tidak menyesuaikan arah kurikulum dengan cepat. Dan kebutuhan industri kan begitu cepat sekarang, Mas Raffi, apalagi industri 4.0. Sekarang kita mau masuk pada tahap industri 4.0. Industri 4.0 itu Internet of Things, yang segalanya berkaitan dengan internet. Kemudian cloud computing, artinya kalau dulu menyimpan sebuah data, ya kan dulu kan masih ingat nggak itu ada dulu hard disk, tapi sebelum hard disk itu ada disket floppy disk. Kan masih ingat kan dulu masih floppy disk ya. Kemudian meningkat floppy disk itu ada CD-ROM. Meningkat CD-ROM ada DVD-ROM. Kemudian meningkat flash disk, hard disk. Tapi walaupun sekarang hard disk itu kan ada dulu gigabyte, sekarang mungkin terabyte. Tetapi sekarang Mas Raffi tidak butuh fisik sekarang. Ini cloud computing, ya. Bisa kita menyimpan data dan kita bisa mengakses dimanapun, kapanpun tanpa dibatasi dengan fisik gitu kan. Cloud computing. Berikutnya adalah artificial intelligence, AI, kecerdasan buatan. Yang tentu kita harus menguasai itu, harus menambah kompetensi itu, karena itu kan menambah produktivitas kalau kita menguasai AI. Termasuk kita juga dengan AI, ya. Apalagi kalau kita belajar menguasai AI, saya juga sudah mulai belajar AI juga sekarang, ya. Jadi kalau lebih dalam lagi kan ada sistem coding, atau artinya bahwa bagaimana cara berpikir itu terstruktur dengan baik. Kemudian ketika terstruktur dengan baik, ketika ada suatu problematika, bagaimana problem solvingnya, AI, artificial intelligence, ya. Dan kita harus menguasai itu. Dengan sekarang ini kan perubahannya sangat cepat sekali, dan begitu cepat, Mas Raffi. Nah, kalau kita kembali ke masalah tadi sekolah, kurikulum tadi tidak menyesuaikan dengan cepat untuk menjawab perubahan yang begitu cepat ini, artinya bahwa ya pendidikan kita masih orientasinya ijazah. Kalau orientasinya ijazah, maka itu tadi, itu paradoks tadi. Penyebabnya salah satunya. Nah, maka kepada rekan-rekan ya yang berkecimpung di dunia pendidikan tentunya, ya, khususnya di SMK, kemudian juga Dinas Tenaga Kerja misalnya, ya, bagaimana mindset yang biasa-biasa saja ini harus dirubah menjadi
mindset yang kreatif, Luar biasa. khususnya dalam proses pembelajaran, ya, karena tadi kebutuhan tenaga kerja kita tidak bisa pungkiri. Padat karya, ya dulu memang Mas Raffi, industri itu kan butuh banyak orang, butuh banyak tenaga manusia, butuh human resource. Tapi dengan industri 4.0 Mas Raffi itu kan serba otomasi. Artinya bahwa teknologi bisa menggantikan orang tadi, tapi di sisi lain kan kita butuh pekerjaan, masyarakat kita butuh pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat. Apalagi katanya kan menuju emas, Indonesia Emas 2045. Ban Indonesia Emas, Banten Emas. Nah, salah satu indikator Banten Emas itu adalah bagaimana angkatan kerja kita yang usia produktif itu kan 16 sampai 60 tahun kan ya. Ini bisa semakin produktif. Nah, kalau tidak, masa kita hanya menjadi penonton, Mas Raffi? Jangan. Nah, ini kepada rekan-rekan Banten Raya ini yang mengikuti podcast ini, ya. Tingkatkan kompetensi, ya, tingkatkan keterampilan kalian yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri, dan juga kepada para pelaku bidang pendidikan atau ketenaga kerjaan pelatihan, kita harus kreatif dalam rangka proses pembelajaran, proses pelatihan untuk menjawab kebutuhan ketenaga kerjaan yang ada di Provinsi Banten. Harus ada evaluasi, harus ada evaluasi, koreksi, dan harus berkelanjutan. Nah, kalau bukan menyalahkan ya, tapi mencari titik apa yang harus bisa dibenahi. Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Apakah dari bidang pendidikan atau ketenagakerjaan atau siapa pada mana? Menurut saya pada saat ini adalah kita semua harus bertanggung jawab. Saya sebagai bagian unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang ada di DPRD, yang kebetulan khususnya di Komisi 5, pemerintah daerah, misalnya kepala daerah, juga di kabupaten kota, dan juga kita masing-masing warga Banten harus punya tanggung jawab masing-masing. Nah, untuk menjawab itu apa yang kami lakukan, misalnya Mas Raffi, sebagai bagian daripada unsur penyelenggara pemerintah daerah, tadi saya berada di Komisi 5, kita punya usul inisiatif dalam rangka merevisi Perda penyelenggaraan ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Ada kita punya Perda, kalau nggak salah Perda 4 tahun 2016. Sekarang kita sedang proses pembahasan revisi Perda tersebut, ya. Ada 4 hal yang kita akan revisi dalam rangka menjawab ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Yang pertama berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja. Berikutnya berkaitan dengan perlindungan ketenagakerjaan. Berikutnya adalah berkaitan dengan produktivitas ketenagakerjaan. Dan berikutnya adalah bagaimana berkaitan dengan pelatihan. Nah, ini kan saling keterkaitan dengan satu sama lain. Nah, di awal tadi saya mengatakan kan ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi, bahan refleksi bersama berkaitan dengan mismatch. Link and match. Artinya bahwa bagaimana perluasan kesempatan kerja ini, kemudian berikutnya tadi saya singgung tadi berkaitan dengan informasi dan sistem rekrutmen di awal. Maka dalam penyusunan Perda ini, Mas Raffi, kita menitik beratkan adalah bagaimana informasi pekerjaan yang ada dibutuhkan oleh industri perusahaan di Provinsi Banten bisa terinformasikan dengan baik ke Dinas Ketenagakerjaan, sehingga punya database yang baik, kemudian bisa diakses oleh masyarakat di Provinsi Banten dan terinformasikan dengan baik. Dengan kebutuhan industri lowongan pekerjaan diinformasikan melalui Dinas Tenaga Kerja, kemudian Dinas Tenaga Kerja membuat aplikasi atau membuat website dan bisa diakses oleh masyarakat di Provinsi Banten, bisa menjadi salah satu memecahkan solusi berkaitan dengan informasi ketenaga kerjaan. Kemarin misalnya saya berkunjung ke salah satu perusahaan, Mas Raffi,
pertanyaan saya, Pak, ketika ada informasi kebutuhan ketenagakerjaan atau lowongan di perusahaan kita, diinformasikan kemana? Mereka mengatakan pertama ke website mereka, atau yang kedua mereka melalui job street. Dan yang ketiga adalah LinkedIn. Nah, belum semua orang bisa mengakses itu atau mempunyai pengetahuan atau informasi untuk mengakses tersebut. Kebanyakan masyarakat kita sekarang kan misalnya ketika tidak kerja mencari ke Dinas Tenaga Kerja atau apa itu namanya, kartu kuning. Nah, tapi kan di sisi lain hanya mengeluarkan kartu tapi tidak menyediakan ada informasi pekerjaan. Nah, oleh karena itu saya mengatakan nanti di dalam Perda ini adalah semua perusahaan itu wajib melaporkan, memberitahu ke Dinas Tenaga Kerja atau kepada kepala daerah kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri perusahaan tersebut, sehingga diumumkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Apakah nanti melalui website, melalui aplikasi, atau melalui apa itu namanya pasar kerja itu job fair misalnya. Dan ini harus diinformasikan. Tidak hanya serta-merta melalui LinkedIn atau Job Street misalnya atau ke website yang lainnya, tapi ada website resmi. Karena kalau website resmi Dinas Tenaga Kerja kan tervalidasi kebenarannya. Jangan salah, melalui link-link yang tadi di internet juga banyak penipuan, banyak pembohongan. Betul. Jadi itu merupakan salah satu solusi yang menjawab apa yang saya katakan tadi dan kita muat di dalam Perda. Nah, keuntungan berikutnya selain daripada memudahkan akses atau informasi ketenagakerjaan tersebut, juga Dinas Tenaga Kerja kan punya database, skill, keterampilan, sertifikasi apa sih yang dibutuhkan industri yang ada di Provinsi Banten, yang nantinya database ini menjadi bahan masukan input kepada Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi SMK ini butuh jurusan apa yang banyak dibutuhkan di industri di Provinsi Banten, kurikulum yang sesuai seperti apa. Jadi gitu kan ya. Di Ya. situ untuk menjawab itu. Tetapi ya harus ada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan harus menghilangkan ego sektoralnya, ya. Harus bisa berkoordinasi, bekerja sama, berkolaborasi. Ketika ada database tadi informasi yang dibutuhkan oleh dunia industri, Dinas Tenaga Kerja punya database-nya, kan bisa kelihatan. Oh, yang di skill di Provinsi Banten apa yang dibutuhkan? SMK kita jurusan apa yang ada terkait dengan ini? Betul. Nah, makanya tadi situ dimaksimalkan. Bukan orientasinya ijazah, tapi orientasinya adalah bagaimana ada kompetensi sertifikasi yang ada di sertifikasi profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat di provinsi. Atau BLK kita harus membuat pelatihan apa untuk yang sesuai itu yang sesuai. Benar-benar. Nah, itu masyarakat. Kalau sejauh ini kayaknya belum ya Pak yang kayak gitu ya. Makanya kebanyakan lulusan atau dari saya SMK harus mencalonkan diri jadi kepala daerah. Bisa. Oke. Closing statement teman-teman. Rekan-rekan sedulur masyarakat Banten, angkatan kerja di Provinsi Banten, jangan takut, jangan galau, jangan merasa rendah diri karena tidak mendapatkan kesempatan kerja. Saya yakin kesempatan kerja itu sesungguhnya banyak, tetapi yang perlu kita lakukan adalah tambah kompetensi, tambah keterampilan, mencari informasi sebanyak mungkin, lamar, sebarkan surat lamaran kemana saja perusahaan, banyak perusahaan yang ada di Provinsi Banten, sesuaikan dengan kompetensi yang ada. Kemudian berikutnya tambah jejaring, ya, dengan banyak informasi, banyak jejaring, banyak melamar, saya yakin pasti akan dipanggil untuk wawancara. Semangat. Itu mantap. Itu tadi pesan dari Bapak Dewan kita terkait semangat untuk bisa mencari pekerjaan Pak Dewan. Jangan patah semangat. Oke, mungkin itu tadi pemirsa Banten Raya perbincangan saya dengan Bapak Yeremia. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit dan Pak Dewan juga pamit. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa.